Tabrakan itu seperti guntur meledak membuat para pengunjung di seluruh pasar perdagangan mundur satu demi satu dan merasakan pusing yang luar biasa. Leng Pogong, ini adalah kota kekaisaran, kamu berani membunuh orang sembarangan, teriak pria tua itu, matanya penuh amarah. Fu Xingchen, wajah Leng Pogong tenggelam mengungkapkan ekspresi serius. Fu Xingchen adalah dekan Akademi Kaisar Bintang, kultivator terkenal di kota kekaisaran. Orang ini lebih dari 30 tahun yang lalu telah menembus ranah Rajawu. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini hari ini? Setelah banyak pertimbangan, Leng Pogong hanya memikirkan satu kemungkinan. Ini adalah campur tangan keluarga kerajaan. Segera setelah itu, Liu Xuanrui berjalan perlahan, melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi suram. Liu Xuanrui melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya mendengar bahwa kalian semua telah dirugikan dan dianiaya. Jangan khawatir, saya di sini untuk memberi keadilan kepada kalian semua." Suara keras Liu Xuanrui bergema di pasar perdagangan, mencapai telinga setiap orang yang membuat mereka sangat bersemangat. "Leng Pogong, dapatkah Anda menjelaskan kepada saya apa yang terjadi di sini?" Liu Xuanrui berjalan ke depan melihat pasar perdagangan yang kacau dan berbicara dengan dingin kepada Leng Pogong. Leng Pogong menjawab, "Yang mulia, alasan mengapa lelaki tua ini mengambil tindakan terhadap pemuda ini adalah karena dia dan Papilion Pil telah menjebak keluarga Leng saya. Yang mulia, biarkan lelaki tua ini membunuh pemuda ini untuk menjaga kestabilan kota kekaisaran." Leng Pogong maju selangkah penuh niat membunuh, menatap Qingchen dengan tegas. Liu Xuanrui gemetar karena marah. Di depannya Leng Pogong ini berani menjadi sangat arogan. Dia berkata, "Leng Pogong, kamu melanggar hukum dinasti karena telah bertindak semena-mena di kota kekaisaran ini. Ayo tangkap dia untukku." Dengan lambaian tangannya, Liu Xuanrui berkata dengan marah. Segera pasukan penjaga maju ke depan dengan perkasa. Langkah kaki mereka meraung, gempa bumi bergetar dan mereka berbondong-bondong menangkap Leng Pogong. Wajah Leng Pogong berubah, dia tiba-tiba melepaskan aura sejati yang menakutkan, menerbangkan pasukan penjaga itu. "Leng Pogong, apakah kamu berani melawan?" Liu Xuanrui berkata dengan marah. "Leng Pogong, jelas keluarga Leng Anda menjual obat yang cacat, tapi malah menyalahkan saya," ucap Qingchen membela diri. "Kamu bilang Qingchen ini dan Papilion Pil menjebakmu, apakah kamu punya bukti?" Tegas Liu Xuanrui memandang Leng Pogong dengan dingin. Wajah Leng Pogong jelek, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Formula pil ini diam-diam mereka curi dari Papilion Pil. Bukti apa yang bisa dia tunjukkan saat ini? Sesaat kemudian, leluhur keluarga Wu Chengfeng juga telah sampai di TKP. Menyusul Yu Lengchan dari sekte Gui Yuanzong dan Yan Wuji dari sekte Wujizong. Wajah Liu Xuanrui sangat jelek. Mereka bertiga yang baru datang adalah sosok leluhur di tanah Huang. Selain itu dikabarkan bahwa mereka bertiga telah lama membentuk aliansi dengan keluarga Leng. Beruntungnya keluarga asli Buddha hitam saat itu disebabkan oleh upaya bersama dari 4 kekuatan ini. Leng Pogong tampak lega karena rekan aliansinya telah datang. Keluarga Lengnya sudah pasti akan aman. Salah satu dari mereka bertiga berkata, "Yang mulia, lebih baik biarkan keluarga Leng untuk mengganti rugi terlebih dahulu." Liu Xuanrui mengerutkan kening. Baginya sekarang sudah tidak mungkin untuk membawa Leng Pogong ke penjara. Dia berkata, "Baiklah, kalau begitu pertama-tama segera tarik kembali semua pil cacat dan kembalikan semua uang mereka. Setelah itu saya harap leluhur Leng Pogong dapat memberikan penjelasan." Liu Xuanrui menarik napas dalam-dalam. "Komandan Long, pimpin pengawal kekaisaran untuk tinggal dan mengawasi keluarga Leng di sini. Yang lain ikuti aku kembali ke istana." Liu Xuanrui tampak jelek berbalik dan meninggalkan pasar perdagangan. "Ayo pergi juga," ucap Zhu Qingfeng berkata kepada Qingchen. Qingchen mengangguk dan pergi mengikuti Zhu Qingfeng. Di istana segera setelah Liu Xuanrui kembali ke kamarnya, dia marah-marah dan menghancurkan barang-barang di kamarnya. Dia berteriak, "Sombong, benar-benar lancang, seorang kaisar dari dinasti yang agung, kapan dia mengalami penghinaan seperti itu?" Keluarga Liu mampu mengendalikan dinasti Dawei dan menjadi raja bukan tanpa latar belakang. Faktanya Liu Jiasang, leluhur keluarga Liu, kultivasinya sangat menakjubkan. Dia adalah penguasa dinasti nomor 1 yang sesungguhnya.
Ini juga alasan mengapa aliansi keluarga Leng tidak berani sepenuhnya berselisih dengan keluarga Liu. Itu karena mereka takut akan leluhur tersembunyi dari keluarga Liu. Namun keluarga Leng dan aliansinya tidak tahu bahwa leluhur Liu Jiansang sudah semakin tua dan sakit-sakitan. Liu Xuanrui berkata pada Kasim tua Huang Huan, "Aku meminta penjaga bayangan untuk mencari obat mujarab dan pil untuk umur panjang. Apakah dia telah menemukannya?" Liu Xuanrui memandang Huang Huan. Huang Huan tersenyum pahit dan menjawab, "Yang mulia, pil untuk memperpanjang umur terlalu langka. Penjaga bayangan telah lama mencarinya, tetapi belum ada hasil." Liu Xuanrui tampak khawatir. "Yang mulia, Master Zhou Qingfeng adalah murid dari Papilion Pil Bei Tianyu. Mungkin saja dia bisa mendapatkan pil umur panjang dari Bei Tianyu," ucap Kasim Huang Huan dengan tatapan sedih menyarankan. Liu Xuanrui menghela nafas dan berkata, "Baiklah, kamu bisa mencobanya." Sejujurnya, dia tidak mau memberitahu orang luar bahwa leluhurnya telah lama sakit. Setelah berita itu bocor, itu akan menjadi bencana besar bagi seluruh dinasti Dawei. Di Papilion Pil saat ini, Zhou Qingfeng berkata dengan cemas, "Shao Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keluarga Leng tidak akan pernah melepaskan kita." "Aku tahu," Qin Chen berkata dengan mata menyipit. "Jangan khawatir tentang keluarga Leng. Pertama-tama pasarkan pil terbaru kita ini ke seluruh dinasti." Zhou Qingfeng mengangguk. Selanjutnya, dan Papilion memulai promosi secara besar-besaran, tidak hanya di kota kekaisaran, tetapi pil itu juga didistribusikan ke setiap negara bagian di seluruh dinasti. Selama 7 hari berturut-turut, Zhou Qingfeng bahkan hampir tidak punya waktu untuk beristirahat. Seluruh orang tidak tahu berapa banyak pil yang telah dia sempurnakan. Dan dalam 7 hari ini, Papilion Pil dengan cepat menduduki semua pasar di seluruh dinasti Dawei. Hanya 7 hari, keluarga Leng yang awalnya menduduki pasar pil dinasti sekarang tampaknya akan segera gulung tikar. Di istana kerajaan, Liu Xuanrui yang mendapat berita itu memukul meja dengan penuh semangat. Mengetahui bahwa lebih dari 90% toko keluarga Leng sudah tutup, dia berkata, "Keluarga Leng sudah berakhir. Tanpa mesin pencetak uang di pasar pil, keluarga Leng hanya akan bisa menyusut terus-menerus." Kasim Huang Huan berkata, "Yang mulia, pil khusus yang dikembangkan oleh Pil Papilion benar-benar luar biasa. Saya mendengar bahwa banyak prajurit kekaisaran telah membeli pil ini. Dalam 2 atau 3 hari yang singkat ini, ada lebih dari 3.000 prajurit telah melakukan terobosan," kata Huang Huan kaget. Liu Xuanrui tiba-tiba berdiri, matanya membulat. Dia mondar-mandir di aula, matanya berkedip-kedip dan tinjunya mengepal. Pada saat ini dia sudah bisa membayangkan untuk mengandalkan kekuatan militernya di seluruh dinasti Dawei. Semua dinasti yang berselisih dengannya di perbatasan akan dihancurkan. Dia berkata, "Kalau begitu, segera atur janji dengan Master Zhou Qingfeng untuk saya." Tidak, aku harus segera pergi ke Dan Papilion saat ini juga." Liu Xuanrui sudah memiliki rencana luar biasa di hatinya, dan dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya dan buru-buru meninggalkan aula. Di Dan Papilion saat ini, Zhou Qingfeng terpana dengan kecepatan perkembangan Dan Papilion saat ini. Hanya dalam waktu setengah bulan, Papilion Pil mereka telah mendapatkan 5 juta batu asli kelas menengah, dan setiap hari jumlah ini terus meningkat. Dia berkata, "Shao Chen, di sini ada 5 juta batu asli kelas menengah yang semuanya diberikan kepadamu." Zhou Qingfeng mengeluarkan cincin penyimpanan dari tubuhnya dan meletakkannya di depan Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Qin Chen berkata, "Aku akan mengambil setengahnya saja, sisanya adalah untuk investasi saya di Papilion ini." Master Zhou Qingfeng juga mengerti apa yang dimaksud Qin Chen. Qin Chen mengangguk dan melanjutkan kata-katanya, "Selanjutnya saya akan membentuk sebuah kekuatan baru yang nantinya akan tetap bekerja sama dengan Dan Papilion. Saya akan menamakannya Papilion Cendi." Zhou Qingfeng tertegun, dia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah." Setelah perjanjian ditandatangani, Buddha hitam itu tidak bisa tidak bertanya. Dia berkata, "Shao Chen, jelaskan lagi tentang Papilion Cendi ini." Qin Chen menjelaskan, "Kita akan membangun sebuah kekuatan baru di dinasti Dawei ini. Suatu hari nanti kita akan mengejutkan seluruh benua Tianwu, dan sekarang kamu adalah direktur utamanya."